Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah teori game lagi dengan saya Reski Yuniarti. Ada testing, di sini ada alpha testing, beta testing. Semuanya harus bisa dimainkan. Jadi gamenya ini sudah jadi bisa dimainkan, bukan sekedar prototyping. Semua unsur utama gameplay secara fungsional harus dapat dimainkan. Alpha testing adalah kita menguji ya semuanya di mana fitur game lengkap itu udah dibangun. Jadi programmernya tidak membuat kode, dia udah fokus pada membersihkan code base aja. Nah, grup alpha testing ini sudah mulai main nih marketing di sini ya. Nah, terus sudah mulai dipasarkan, bahkan mungkin ada beberapa program lagi ya. Ada beberapa game yang bahkan sebelum dirilis mereka sudah membuka kayak kalau orderan tuh PO ya, pre-order. Jadi mereka udah kasih video teasernya, sebetulnya gamenya udah jadi tapi mereka kasih video teasernya, terus melihat respon pasar seperti apa, apakah mau ikutan pre-order atau enggak. Nah, marketing udah main di situ. Nah, ketika ada error lagi, ya itu masuk ke beta ya. Titik di mana game tidak terdapat bug dikenali, udah benar-benar stabil ya. Kan kalau alpha tadi mungkin masih ada error-error. Kalau beta mungkin udah nggak ada bugs yang dikenali, udah stabil ya. Terus di sini memperbaiki crash bug. Jadi rencanakan dan lakukan beta test secara bertahap. Lalu setelah itu baru final release. Dan pada akhirnya bonus stage, tanda kutip ya, bonus stage itu kalau ada patch atau bug fix. Nah, gimana kita membuat game? Game itu yang kita pikirkan itu, game itu bikinnya ribet gitu ya, susah karena gamenya besar. Dan iya, memang untuk membuat game itu tidak hanya tim kecil, tapi ada beberapa pekerjaan di dalam game development. Untuk game production ya, pertama game production ini ada kita bagi-bagi di game productionnya sendiri, yang mungkin kalian akan bekerja di situ. Ada design part, programming part, art part, audio part, dan manajemen part. Lalu nanti selain dari game productionnya ada QA dan game bisnisnya. Jadi di luar dari game production ya. Nah, di design part ini ada game designer. Dia core-nya di situ ya, core mechanics gameplay. Mungkin kalian bisa nonton video ini. Ini ada gameplay programmer dari Ubisoft. Saya sudah berikan juga linknya di Now, silahkan ditonton ya, good to know. Di situ ada gameplay programmer, terus di sini core-nya banget ya, core mechanics, dan juga game world ya, game world-nya juga didesain oleh game designer. Nah, terus juga ada level designer. Jadi di situ kita mikirin petanya, peta si game world-nya, missionnya apa aja. Mungkin di setiap level, setiap maps itu akan merepresent level misalnya ya, dan juga mission. Setiap maps itu dibangun per kotak-kotak, mungkin per area bagiannya seperti ini. Lalu ada mission-mission yang berbeda gitu ya. Dan itu perlu seorang desainer juga atau beberapa orang desainer ya. Lalu ada juga game writer. Game writer juga ini bukan pekerjaan yang asal ya, memang ada profesinya juga ya. Jadi ada script writernya di sini. Bahkan dipikirkan bagaimana cerita ya, cerita dari si gamenya yang menyentuh hati atau yang memberikan kesan atau yang memberikan UX yang baik ketika memainkannya, dan ceritanya lebih baik daripada film. Nah, itu ya. Dan dia harus bisa menyampaikan cerita itu dengan durasi yang disesuaikan dengan di game, karena bukan film, ini bukan film ya. Dan di sela-sela itu ketika user bermain kan itu suka ada dialognya ya, itu harus bisa mencerminkan tokoh itu kepribadiannya seperti apa. Nah, itu ada di
di in game text ya, ada dialog, narasi, ya kayak gitu-gitu harus dipikirkan. Ya, di situ ada scriptwriter, screenplay, ya ada storyboardnya, cutscene-nya, kemudian ada dialognya, narasinya, kemudian manualsnya, advertisement-nya. Ini menarik ya, ini adalah posisi yang menarik. Lalu untuk programming part tentunya untuk kalian ya, game programmer di sini kalian harus bisa mengcombine semuanya. Jadi kalian yang mengcompiling dari orang-orang dari desain, art, dan audio ya digabungkan menjadi sebuah video game software gitu ya. Nah, spesialisasi dari posisi job di bidang ini adalah Anda harus mungkin seorang graphic programmer, AI programmer, atau physics programmer, audio programmer, atau tools middleware programmer. Nah, di setiap spesialisasi itu memang beda-beda ya, ada bagian-bagiannya. Mungkin kalau audio programmer misalnya ya, dia benar-benar coding untuk di sisi audionya gitu ya, dan memanage audionya kayak gimana. Atau di yang paling jelas itu AI ya, di AI programmer ya itu dia mikirin bagaimana kecerdasan buatan diterapkan pada si NPC-NPC-nya. Karena kalau game besar itu tokohnya banyak ya, banyak penduduknya gitu ya. Terus kalau graphic programmer, wah ini jelas dia mikirin untuk ini ya, untuk graphics. Ya biasanya sih 3D ya, 3D graphics ya. Dia mikirin banget gimana caranya supaya nggak putus-putus, gimana renderingnya, gimana vertexnya, gimana transformasinya, mikirin yang kayak gitu ya. Nah, skill yang dibutuhkan di programming part ini adalah mathematics, of course ya, OOP, OOSD ya, code documentation dan debugging ya. Nah, terus juga di sini ada bagian art. Art ini adalah posisi yang kalau saat ini jangan diremehkan ya. Seperti texture artist aja itu bayarannya luar biasa ya. Oke, ini ada konsep artist, ada 2D artist, dia yang mengerjakan untuk game-game 2D ya, untuk background, sprite, efeknya kayak apa, misalnya ada kayak misalnya ada lightningnya atau mungkin ada sparklesnya gitu ya, efek-efek seperti itu ya. Lalu user interface-nya. Nah, untuk sprite-nya sendiri kan dia juga harus mendesain bagaimana gerakan si sprite-nya, dan itu harus sesuai dengan cerita dari konsep di awal tadi. Nanti si tokoh bisa ngapain aja, semuanya harus nyambung ya. Lalu kalau gamenya 3D ya ada 3D modelernya, dia yang akan memodelkan karakternya, environment-nya, gimana caranya supaya si environment itu memiliki obstacle ya, tidak bisa ditabrak. Kalau misalnya ada rumahnya itu ada obstacle-nya gitu ya, karakternya juga gimana jalannya dan seterusnya. Bahkan untuk menciptakan pergerakan karakter yang smooth ini kita butuh animator ya, sampai pakai motion capture gitu ya. Nah, seperti video ini bikin bikin game itu pakai motion capture supaya gamenya halus banget gerakannya. Jadi dia ngambil dari orang-orang yang dipasangin sensor gitu ya. Terus juga ada animator untuk koreografinya seperti apa ya. Dan ini adalah yang apa, posisi-posisi pekerjaan yang menjanjikan ya. Harus tekun memang ya. Lalu ada texture artist juga ya. Tekstur ya seperti ini yang ada di gambar ya. Dan untuk texture artist juga sama ya, tidak bisa diremehkan, pekerjaannya juga susah ya ketika kita bikin dunia game, bikin 3D model gitu ya. Itu kan harus dikasih tekstur ya, supaya bangunannya terasa apanya, misalnya apakah di eh, zaman-zaman abad pertengahan misalnya, itu kan harus seperti apa tekstur dari bangunannya, atau mungkin eh, gambar ini ya, misalnya ada objek tangan, teksturnya harus gimana gitu ya, tekstur kulit, tekstur benda, besi, batu. Nah, itu semuanya adalah pekerjaan tekstur artis ya, dan ini bisa Anda lihat di video ini, saya buka webnya.
ini, pekerjaan yang cukup memakan waktu ya, sama seperti art part yang lainnya sih ya. Pekerjaannya memakan waktu ya, terus di situ juga Anda bisa lihat penghasilannya nggak main-main ya, puluhan ribu dolar gitu. Kalau tertarik ya silahkan ya. Oke, itu adalah, masa depan ya, prospektif menurut saya ya. Nah, kemudian juga bagian audio juga ada orang-orang yang spesialisnya di situ ya, audio part. Dia yang mengurus si voice over, sound effect ya, musik, terus yang bikin background musiknya atau, soundtrack atau OST-nya ya, manajemen part ya di situ ya. Ada game producer, dia yang melakukan project management, budgeting, and funding ya. Oke, jadi ini, 2 bagian ya, audio sendiri, manajemen part sendiri ya. Nah, untuk audio juga sama ya, ada yang coding, ada yang memang betul-betul membersihkan atau apa ya, mengediting suaranya supaya masuk ke tokoh gamenya, begitu ya, kan itu harus rekaman dulu ya, pakai aplikasi gitu ya, seperti ini. Terus nanti diedit, akhirnya masuk suaranya ke game. Dan tidak sesimpel itu, juga ada programmingnya juga di situ ya. Kita coding ya untuk audionya. Lalu ada QA and business. Ya, ini pasca game sudah diproduksi ya, pasca gamenya sudah jadi ada QA ya, quality assurance. Nah, di sini ada orang-orang yang pekerjaannya adalah sebagai game tester ya. Game tester ini harus memiliki eh, skill juga ya, harus memiliki skill. Orangnya emang seneng main game dan fokus gitu ya. Dia harus sangat-sangat detil ya, dia sangat memperhatikan detail-detail yang ada di si game supaya bisa kelihatan, oh ini kesannya kurang begini, kurang gitu, ini ada bugs ini dan itu, dan kadang-kadang ya harus dijailin gamenya, tanda kutip dijailin ya, dimainkan dengan cara yang tidak biasa gitu ya, dan dia harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Dia punya game skill dan juga passion, karena kan menyelesaikan game sampai game over itu lumayan waktunya. Lalu ada game bisnis untuk yang mengurusi di bagian pemasaran dan kawan-kawannya. Ya, itulah mengenai game development proses. Jangan lupa bekerja keras tapi juga bermain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.